Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini kita akan membahas tentang listening strategies part A in TOEFL, yaitu kalau sebelumnya kita sudah bahas question type A ya. Jadi dalam part A ini ada dua jenis pertanyaan, yaitu question type A dan question type B. Nah, kita recap sebentar. Jadi untuk question type A, di mana biasanya pertanyaannya akan ada kata-kata seperti what does the man mean, what does the man imply, dan what does the man say. Maka kalau mendengar pertanyaan ini biasanya sih rata-rata optionnya itu diawali dengan subject dan verb. Nah, jadi kalau udah lihat option dan subject dan verb, biasanya pertanyaan what does the man mean, what does the man say. Nah, strateginya yaitu yang pertama kita fokus pada pembicara keduanya tentunya, karena biasanya ditanyakan adalah apa yang dikatakan atau dimaksud oleh pembicara kedua. Yang kedua, kita fokus mencari sinonim. Ingat, jawabannya berbeda dengan yang kita dengar, biasanya vocabulary-nya ataupun struktur dari kalimatnya. Dan yang ketiga, jangan sampai menjawab cuman karena bunyinya mirip dengan yang kita dengar. Biasanya itu jebakan. Nah, sekarang kita akan masuk dengan strategi untuk question type B. Nah, tentunya kita harus tahu dulu pertanyaan dalam konteks type B itu seperti apa. Biasanya pertanyaannya adalah what will the woman probably do next? Atau what are the speakers talking about? Dan what does the man suggest? Selain itu juga ada what can be inferred about the conversation. Nah, untuk yang what are the speakers talking about, what does the man suggest, biasanya optionnya itu diawali dengan kata kerja langsung. Sementara untuk what can be inferred biasa subject dan verb juga. Strategi untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita harus fokus kepada pembicaranya, karena inti dari pertanyaan itu adalah kita diminta untuk menyimpulkan percakapannya itu sebenarnya tentang apa. Oke, jadi tidak bisa hanya fokus pada second speaker, tapi harus fokus kepada kedua speaker. Jadi beda ya. Kalau type A, kita fokus pada second speaker dan mencari sinonim di dalam option. Kalau type B, kita nggak pakai sinonim, kita fokus pada kedua speaker, kita simpulkan apa yang dia maksud. Kemudian kita cari ide yang sama di dalam option. Jadi kalau type A kita nggak perlu nyimpulkan, kita cuma cari sinonim. Tapi kalau type B kita menyimpulkan dari percakapan keduanya, kira-kira mereka membahas apa. Dan ini dia, kita harus paham dan membuat kesimpulan. Jadi ini kerjanya lebih banyak dan lebih membutuhkan waktu. Jadi biasanya type B ini kalau dari 30 soal di part A itu ada paling banyak tuh bisa kita temukan 4 soal terkait type B. Nah, jadi kalau udah ketemu ini, hati-hati, ini akan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi baca optionnya berulang. Contohnya, ini optionnya, jadi optionnya sama dengan type A ya, diawali dengan subject dan verb. Nah, ini dia scriptnya. Perhatikan di situ pertanyaannya, what can be inferred from the conversation, apa yang bisa kita simpulkan. Katanya, can I take this bus to the art museum? Katanya, no, this bus goes north to Bank Street. You want a bus that goes to opposite way. What can be inferred from this conversation? Nah, kita coba artikan. Bisa nggak ya saya ngambil bus ini untuk ke museum seni? Oh enggak, bus ini perginya ke arah north, katanya, to Bank Street, katanya ke arah utara, ke Jalan Bank, katanya. Kamu ingin mengambil atau kamu ingin naik bus yang perginya ke arah yang berlawanan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Alpha, the man needs to take a southbound bus. There is no bus to the museum. It takes a long time to get to the museum by bus. The art museum is on Bank Street. Nah, bisa kita pahami bahwa kalau bus yang pertama itu perginya ke arah utara, berarti kalau dibilang you want a bus that goes to the opposite. Opposite berarti arah opposite dari utara adalah selatan. Maka jawabannya adalah alpha. Nah, kita nggak ada mendengar kata-kata tentang selatan atau apa.
kita simpulkan saja. Berarti kalau opposite ways, maka opposite dari utara adalah selatan. Nah, ini memang membutuhkan kemampuan mendengar tingkat tinggi, karena bukan cuma sekedar mendengarkan, kita juga harus menyimpulkan dari apa yang dikatakan oleh kedua speakernya. Oke. Tapi jangan khawatir, kalau dengan semakin sering latihan, kita akan semakin bisa meningkatkan levelnya sampai ke menyimpulkan ketika mendengarkan. Next. Nah, ini perhatikan. Nah, kalau sudah option diawali dengan verb ini, nah ini biasanya pertanyaannya, what will the man probably do next? What are the men talking about? What does the man suggest? Contohnya, kita lihat. Are you going to read those books here in the library? I think I'd rather check them out now and take them home. What will the man probably do next? Nah, ini dimintanya kita memprediksi setelah ini si cowok itu ngapain ya, pria ini ngapain ya. Nah, ini kan juga membutuhkan kesimpulan kita sendiri dari kalimat terakhir yang dia katakan. Jadi kata si woman, kalau kita cuma baca fokus pada second speaker, I think I rather check them out now and take them home. Ini kan kita nggak terlalu paham maksudnya apa ya. Maka kita lihat first speaker. Kita akan dengar ya, ini maksudnya dikasih skrip supaya lebih paham. Apakah kamu akan membaca buku-buku itu di pustaka ini sekarang? Saya rasa saya akan check them out now. Them itu booknya. Saya akan membawa mereka keluar sekarang dan membawanya pulang. Nah, setelah dia ngomong ini ngapain? Nah, kita bayangkan kita lagi di pustaka. Kalau kita mau bawa buku keluar, tentunya kita harus ke tempat meja peminjaman dong, ke pustakawannya untuk mendaftarkan buku ini mau dipinjam. Maka nggak mungkin dong sit down, karena dia mau bilang mau pulang. Look, udah dapat bukunya. Return, katanya mau bawa keluar. Maka jawabannya adalah delta. Go to the circulation desk. Jadi circulation desk itu meja pustakawan maksudnya. Jadi dia mau mendaftarkan peminjamannya. Nah, jadi itu adalah type B dari part A. Jadi ingat, type A fokus pada second speaker, tinggal cari sinonim dan tinggal menghindari menjawab cuma karena bunyi sama. Tapi kalau type B, di mana biasanya rata-rata optionnya diawali dengan verb semua, itu berarti kita harus menyimpulkan. Maka yang kita harus lakukan adalah kita fokus pada keduanya, fokus memahami dan fokus menyimpulkan. Jadi kita bukan cari sinonim nih dalam option, tapi kita menyimpulkan dari kesimpulan kita itu, baru kita cari ide yang kita simpulkan tadi. Oke, jadi jangan lupa part A itu ada 2 tipe, A dan B, dan caranya berbeda. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.